Shalom. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Selamat berjumpa lagi di ibadah sekolah minggu, Minggu tanggal 4 April 2021. Nah adik-adik di rumah, apa kabarnya hari ini adik-adik? Semua baik kan? Ada sukacita hari ini? Coba lambaikan tangannya adik-adik. Puji Tuhan. Nah adik-adik, karena semuanya ada sukacita di dalam rumah, mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdiri, kita menyanyikan pujian Ku bersyukur Tuhan, disambung dengan pujian dari terbit matahari. Kita bernyanyi dengan semangat, dengan bertepuk tangan, kita bernyanyi bersama. Ku bersyukur Tuhan, ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami semuanya. Matahari bersinar, burung-burung berkicau. Alangkah indah kasih-Mu Tuhan. Dari terbit matahari, dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita hadir di sini. Salam juga. Silakan kembali duduk adik-adik. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, Jumat kemarin kakak mau tanya, apa ya yang kita peringati? Perayaan apa ya kakak Angga? Perayaan apa adik-adik? Nah, apa ya? Perayaan Jumat Agung. Betul sekali kakak Angga. Nah adik-adik, pada saat Jumat Agung itu kita memperingati apa itu ya adik-adik? Ada yang tahu? Nah, peringati apa kak adik-adik? Jumat Agung apa ya yang kita peringati? Peringati hari kematian Tuhan Yesus. Di mana ayo? Di mana? Di kayu salib. Betul sekali. Untuk apa kakak Angga? Untuk menebus dosa-dosa kita semua. Betul sekali. Nah, setelah Jumat Agung itu, setelah Tuhan Yesus mati, pada hari yang ketiga, dia apa adik-adik? Dia bangkit, dia melawan maut, dia mematahkan maut untuk menebus dosa-dosa kita semua. Nah adik-adik, Tuhan Yesus telah menang melawan maut. Jadi seharusnya kita harus selalu bersyukur karena kita memiliki Tuhan Yesus yang begitu luar biasa. Karena dia lahir dan dia mati buat kita hanya untuk menebus dosa-dosa kita. Nah adik-adik, mari kita menyanyi pujian Dia lahir untuk kami dengan penuh sukacita. Kita menyanyi dengan tepuk tangan ya, kita menyanyi bersama. Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit untuk kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus
adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Cerita firman Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab. Alkitabnya sudah disiapkan? Nah, kalau sudah disiapkan berarti semuanya harus duduk yang baik, yang manis. Ya, cerita firman Tuhan pada hari ini akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Ria Alokendek STHMA. Tetapi sebelumnya mari kita nyanyikan pujian Yesus sayang padaku. Kita bernyanyi bersama. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, duduk yang rapi, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat ini tiba saatnya kami akan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus berkati kami agar kami boleh mendengarkan dengan baik, kami tidak ganggu kiri kanan, tapi kami mendengarkan. Tuhan Yesus berkati juga Ibu Pendeta yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus berkati dia agar dia boleh berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Anak-anakku, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan pada saat ini. Sebelumnya kita baca Alkitab dulu ya. Mari kita buka dari kitab Markus pasal 16 ayat 1 sampai 8. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar, itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat, mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus yang tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal. Demikian firman Tuhan. Nah, anak-anakku, minggu lalu kita mendengarkan cerita bahwa Yesus mati. Wah, waktu itu Yesus disalibkan. Setelah Yesus disalibkan, lalu kemudian Yesus mati. Ada seorang yang bernama Bapak Yusuf dari Arimatea, lalu mengambil jenazah Yesus yang ada di salib, mengafaninya, lalu membawanya ke sebuah kubur miliknya.
Yesus dibaringkan di kubur. Ya, Yesus dibaringkan di kubur. Nah, setelah itu ketika 3 hari kemudian para wanita-wanita tadi dikatakan dalam pembacaan kita, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome, mereka ingin untuk merempahi jenazah Yesus. Karena itu mereka akan pergi ke kubur. Lalu mereka menyiapkan rempah-rempah itu. Pada waktu itu masih subuh-subuh, masih pagi. Ya, masih gelap. Lalu kemudian mereka ingin merempahi tubuh Yesus. Mereka jalan. Jalan untuk melihat kubur Yesus. Mereka di jalanan berkata, kita semuanya ini perempuan. Nanti siapa yang akan menggulingkan batu yang menutupi kubur Yesus? Jadi anak-anakku, kubur pada waktu itu bentuknya tidak seperti kita sekarang ya. Jadi ditanam di bawah, ya ditanam di tanah. Tetapi pada saat itu jenazah ditempatkan pada sebuah lubang seperti gua. Lalu kemudian ada tempat untuk membaringkannya ditempatkan di situ. Lalu kemudian yang kubur dalam bentuk seperti gua itu ditutup memakai batu. Nah, seperti itu kubur Tuhan Yesus. Lalu mereka berpikir, aduh, nanti bagaimana ya? Kalau kita sampai membukakan pintu kubur Yesus. Mereka mengatakan, tidak apa-apa, nanti kita coba saja. Siapa tahu kita bisa membuka batu itu. Sampai di sana, mereka jalan. Aduh, betapa terkejutnya mereka. Mengapa mereka terkejut? Karena melihat ternyata kubur Tuhan Yesus itu batu yang menutupinya sudah terguling. Aduh, ada apa? Siapa yang mengambil jenazah Yesus? Kemana Yesus? Padahal mereka akan merempahi jenazah Yesus. Karena jenazah itu kalau sudah 3 hari biasanya akan bau. Ya, karena kerinduan mereka, kecintaan mereka terhadap Yesus, mereka ingin menaruh rempah-rempah pada jenazah Yesus supaya tubuh Yesus itu tidak berbau. Karena itu mereka menempatkannya mau menaruh rempah-rempah di jenazah Yesus. Tetapi alangkah terkejutnya sebab mereka melihat kubur itu sudah kosong. Lalu ketika mereka masuk ke dalam, ada seorang pemuda berdiri sebelah mereka dan mengatakan, siapa yang kamu cari? Ia sudah tidak ada lagi di sini. Ia sudah bangkit, ia sudah hidup kembali. Pergi dan katakanlah kepada murid-murid yang lain. Mereka sempat bingung. Hah? Yesus hidup lagi? Tetapi karena diperintahkan untuk memberitahukan lagi kepada murid-murid yang lain, lalu mereka lari-lari, cepat mereka berlari untuk menemui murid-murid yang lain. Menemui Petrus dan juga murid-murid yang lain. Untuk mengabarkan, aduh Petrus ternyata sudah tidak ada lagi Yesus dikubur. Yesus sudah bangkit, Yesus sudah hidup kembali. Pada saat itu murid Yesus yang lain juga berlari. Mereka langsung pergi mencari untuk melihat juga apakah yang dikatakan oleh wanita-wanita tadi itu benar atau tidak. Sampai di sana mereka lihat, waduh ternyata kubur itu sudah kosong. Nah, anak-anakku, dari cerita tadi kita bisa melihat ya, memahami bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Yesus yang mati, orang mati itu berarti sudah tidak bernyawa lagi, ya, sudah tidak bisa senyum, sudah tidak bisa makan, sudah tidak bisa marah, ya. Itu orang yang sudah meninggal, dia hanya bisa terbujur kaku. Tetapi sekalipun Yesus sudah mati pada saat ia disalibkan lalu mati, namun perempuan-perempuan itu menjadi saksi bahwa Yesus benar-benar sudah bangkit. Yesus sudah tidak ada lagi di kubur. Kubur itu sudah kosong, sudah tidak ada lagi isinya. Nah, sekarang sebagai bukti bahwa saya, anak-anakku akan menjadi anak-anak yang mensyukuri bahwa melalui kematian Tuhan Yesus, dosa-dosa kita diampuni. Mensyukuri bahwa karena kasih Tuhan Yesus itu, kita menjadi anak-anak yang akan diselamatkan.
kita akan menikmati sorga. Nah, sebagai bentuk rasa syukur itu, anak-anakku, kita harus menjadi anak-anak yang baik. Baik itu bagaimana? Baik untuk menjadi anak-anak yang selalu berdoa, anak-anak yang rajin ke sekolah minggu, anak-anak yang rajin untuk membantu orang tua, anak-anak yang rajin ke sekolah, memiliki prestasi yang baik. Itu bukti bahwa kita mensyukuri ya bagaimana karya Tuhan Yesus di kayu salib dan kemudian ia bangkit. Nah, bukti bahwa kita mensyukuri Yesus sudah bangkit, kita mau menceritakan, memberitakannya untuk menjadi anak-anak yang baik. Tidak suka marah, tidak suka membantah orang tua, tidak lagi berkelahi, tetapi selalu sayang kepada teman, menghargai orang tua, dan selalu menjadi anak-anak yang mengasihi sesama manusia. Ya, nah dari cerita kita tadi diberikan judul Yesus bangkit. Yesus bangkit. Yeay, Yesus kita sudah bangkit. Ia sudah hidup kembali dan kemudian naik ke sorga, di mana Tuhan Yesus berada. Nanti di sana pun kita berada. Kita bersyukur ya bahwa kita menjadi anak-anak ketebusannya. Nah, anak-anakku, demikian cerita kita. Ada aktivitas yang akan kita lakukan. Anak-anakku nanti akan membuat dari kertas, ya terserah kita akan memilih warna apa. Silakan pilih kertas yang berwarna-warni. Lalu kemudian bentuklah kertas yang bentuk hati seperti ini. Gampang, nanti dibuat dulu polanya, lalu kemudian digunting. Ya, dikerjakan sama mama atau dibantu sama kakak. Ya, lalu kemudian anak-anakku juga akan membuat pola bentuk hati ini yang kecil lagi. Kalau ini yang besar. Lalu buat lagi pola bentuk hati yang kecil. Ya, buat ada beberapa. Lalu kemudian tempelkan pola-pola yang bentuk hati yang kecil itu di pinggir-pinggir pola bentuk hati yang besar. Ya, nah setelah itu ambil pita, lalu dibuat lubang di sini pakai pelubang kertas, masukkan pitanya, lalu kemudian dijadikan supaya bisa menjadi pembatas Alkitab. Di bentuk hati yang kecil itu, ya, bentuk hati yang kecil, anak-anakku akan menuliskan beberapa hal. Ya, anak-anakku akan menuliskan beberapa hal supaya kita ingat terus, ya, bahwa Tuhan Yesus itu sudah bangkit. Kita akan menuliskan bentuk hati yang pertama, hati yang kecil tadi, kita tuliskan perjamuan malam. Lalu yang kedua, kita tulis lagi Yesus di Taman Getsemani. Kemudian bentuk yang ketiga lagi kita tulis Yesus ditangkap. Lalu yang keempat, Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Lalu bentuk hati yang kelima, Yesus disalibkan. Bentuk hati yang keenam, Yesus mati dan dikuburkan. Dan bentuk hati yang ketujuh, Yesus bangkit. Ya, jadi ada 7 bentuk hati lagi supaya bagus. Bentuk hati yang kecil-kecil itu di sebelah kiri ini 3, sebelah kanan 3, di bawah di sini 1. Ya, lalu kemudian tuliskan tadi semua peristiwa-peristiwa perjalanan bagaimana sejak ketika terjadi perjamuan malam sampai kemudian Yesus bangkit. Jadi ingat, ada 7 ya. Ibu ulang ya, ada 7. Yang pertama tulis perjamuan malam. Kemudian yang kedua, Yesus di Taman Getsemani. Yang ketiga, Yesus ditangkap. Yang keempat, Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Yang kelima, Yesus disalib. Yang keenam, Yesus mati dan dikuburkan. Lalu yang ketujuh, Yesus bangkit. Ya, jadi ingat ada 7,
tulis dalam bentuk hati yang kecil-kecil, kemudian ditempel, lalu tempatkan pada Alkitab kita untuk menjadi pembatas Alkitab. Selalu kita lihat, atau kalau tidak dijadikan pembatas Alkitab, ditempatkan di meja untuk belajar. Ketika kita melihatnya, wow, luar biasa. Ini peristiwa yang dilalui demi untuk kecintaan Tuhan Yesus kepada saya, anak-anak sekolah minggunya. Demikian aktivitas kita. Terpujilah nama Tuhan. Nah, adik-adik, tadi kita telah mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Pendeta Ria. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Ria yang telah memberitakan firman Tuhan yang begitu indah di pagi hari ini. Nah, adik-adik, tadi Ibu Pendeta Ria cerita tentang apa ya, Kakak Angga? Tentang apa adik-adik? Tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus menang melawan maut untuk siapa adik-adik? Untuk kita semua. Untuk kita semua, karena Tuhan Yesus menang melawan maut untuk mengalahkan dosa-dosa kita. Nah, adik-adik, kita akan menyanyi dengan pujian Yes Yesus Bangkit. Tetapi sebelumnya kakak ajak semuanya berdiri. Kita menyanyi Yes Yesus Bangkit dengan penuh semangat dan kita bertepuk tangan. Kita menyanyi bersama. Yes Yesus bangkit, Yes Yesus bangkit. Maut dikalahkan, kita diselamatkan. Yes Yesus bangkit, Yes Yesus bangkit. Maut dikalahkan, kita diselamatkan. Yes, yes, yes. Silakan duduk adik-adik. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan tanda ucapan syukur kita melalui persembahan yang sudah adik-adik pegang, dilipat baik-baik, kita masukkan ke dalam persembahan. Sambil membawakan persembahan, kita menyanyi segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Persembahan yang sudah adik-adik berikan tadi, silakan masukkan di amplop, kemudian tulis persembahan ibadah sekolah minggu. Nah, kemudian bisa diantarkan ke gereja ataupun di majelis yang terdekat dari rumah adik-adik semua. Nah, adik-adik, sekarang kita akan berdoa syafaat sekaligus mendoakan persembahan yang telah kita berikan tadi. Doa persembahan kita dan doa syafaat kita akan dipimpin oleh Pendeta Ria. Tetapi sebelum Ibu Pendeta Ria memimpin kita dalam doa, kita menyanyi pujian Lipatlah Tangan dan Tutup Mata. Semua dengan sikap berdoa. Kita bernyanyi bersama. Lipatlah tangan dan tutup mata. Kita berdoa kepada Tuhan. Anak-anak, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Terima kasih hari yang penuh sukacita di hari ini. Hari kebangkitan Tuhan Yesus bagi kami semua sebagai umat-Mu.
kami merayakannya. Kami bersyukur dan bersuka cita. Firman Tuhan sudah kami baca, kami mendengarkannya melalui cerita. Tuhan menolong sehingga anak-anak sekolah minggu dapat memahaminya. Lalu bentuk rasa syukur atas kebangkitan Yesus itu akan menjadi anak-anak yang baik. Anak-anak yang dengar-dengaran kepada orang tua. Anak-anak yang selalu mencintai Tuhan Yesus dengan rajin ke sekolah, rajin beribadah, rajin membaca Alkitab, rajin untuk melakukan hal-hal yang benar. Kami mau menceritakan kisah tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Yesus membuktikan mengalahkan maut, mengalahkan kematian. Dan kami bersyukur dan bersuka cita atas semuanya itu membawa kedamaian dan ketenangan bagi diri kami sebagai anak-anak-Mu. Saat ini hamba-Mu berdoa bagi anak-anak sekolah minggu. Berkati dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Dalam pendidikan sehingga boleh tekun belajar apa yang menjadi cita-cita dan harapan mereka boleh terwujud. Memberkati ketika bermain, ketika ceria, menikmati kebersamaan dengan mama, bapak, kakak-kakak dan adik-adik di rumah. Ya Bapa di sorga, Engkau yang akan menuntun dan melengkapi anak-anak sekolah minggu-Mu dalam menjalani hari-hari yang Tuhan berikan. Bersyukur, bersuka cita untuk anak-anak yang berulang tahun. Terima kasih untuk pertambahan usia ini. Sempurnakan sukacita, lalu menjadi anak yang lebih baik lagi. Berdoa bagi anak-anak kami yang sedang bergumul karena sakit. Tuhan mengenal kondisi mereka masing-masing. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Jamahan-Mu untuk menguatkan mereka, sekalipun tubuh terasa lemah karena sakit, namun tetap iman dan pengharapan tertuju kepada Tuhan. Memberkati orang tua yang terus mendampingi, sehingga orang tua pun juga dapat selalu sehat. Kami terus menyerahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan anak-anak kami yang sedang belajar dari rumah karena situasi pandemi. Biarlah mereka belajar dengan baik, belajar dengan tekun. Apa yang menjadi cita-cita dan harapannya boleh terwujud. Kami berdoa bagi guru-guru sekolah minggu, tim live streaming, dan juga semua majelis gereja di Gereja Toraja Jemaat Sion Anutapura Palu. Dalam menata pelayanan, Tuhan berkati, dapat bekerja sama sehingga pelayanan ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih untuk sukacita merayakan Paskah, kebangkitan Kristus, dan sukacita itu akan terus mewarnai kehidupan anak-anak sekolah minggu dalam menikmati hari-hari yang Tuhan berikan. Berkati pula pemerintah bangsa dan negara kami, beri hikmat untuk dapat melaksanakan tanggung jawab mereka. Sebentar ya Bapa di sorga, kami anak-anak sekolah minggu-Mu akan menikmati kebersamaan dengan orang tua. Biarlah kebersamaan dengan orang tua kami dapat menikmatinya dalam sukacita bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk persekutuan yang boleh kami lakukan pada saat ini. Nama Tuhan selalu dimuliakan. Ini doa kami, mohon ampun atas segala dosa kami di dalam Kristus Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini. Walaupun kita merayakan Paskah masih dalam kondisi pandemi corona, tetapi Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Ingat, tetap jaga kesehatan, kebersihan, rajin berdoa dan rajin baca Alkitab. Mari semuanya kakak ajak berdiri, kita menyanyikan pujian. Ada satu sobatku, kita bernyanyi sambil bertepuk tangan. Semangat ya adik-adik. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Adik-adik, kita akan menerima berkat Tuhan, semuanya dengan sikap berdoa. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita, Amin. Tuhan melihat kita, Amin. Tuhan menjaga kita. Haleluya. Amin. Alive, alive, alive. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Demikianlah ibadah kita di pagi hari ini adik-adik. Segenap pengurus sekolah minggu dan juga kakak-kakak sekolah minggu mengucapkan selamat merayakan Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.